Shalom, saya Silva Salenda dari kelas A, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tokoh perempuan dalam Alkitab. Nah, di sini tokoh perempuan yang saya pilih itu Rahel. Nah, yang pertama mengenai latar belakang tokoh tersebut. Rahel ini menurut Alkitab Ibrani dari Perjanjian Lama adalah seorang istri dari Yakub. Nah, dia adalah ibu dari Yusuf dan Benyamin. Rahel ini adalah saudara sepupu Yakub. Jadi, karena ia adalah putri Laban, saudara laki-laki dari Ribka. Terus, kakak perempuan Rahel ini adalah Lea, yang juga merupakan istri pertama dari Yakub. Nah, yang melatar belakangi di sini adalah Rahel adalah istri Yakub yang merupakan juga sepupu dari istrinya sendiri. Nah, Yakub cinta kepada Rahel. Pada saat itu ia rela bekerja di rumah Laban demi mendapatkan cinta dari Rahel. Nah, itu sekilas tentang latar belakang dari tokoh tersebut. Selanjutnya mengenai keterlibatan Rahel di dalam Alkitab itu. Yang pertama, Rahel adalah putri bungsu dari Laban, saudara Ribka. Nah, yang kedua itu Rahel adalah seorang perempuan yang memiliki paras yang cantik dan punya sifat yang baik. Ya, bisa kita baca di dalam Kejadian 29 ayat 17. Nah, yang ketiga itu Yakub rela bekerja selama 7 tahun bagi Laban untuk mendapatkan Rahel. Itu dapat kita baca di dalam Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Nah, yang terakhir itu Rahel menjadi istri kedua Yakub. Dapat kita lihat di dalam Kejadian 29 ayat 21 sampai 30. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini Rahel menjadi istri kedua Yakub karena istri pertama Yakub itu adalah Lea. Yang ketiga, sumbangsi tokoh dalam perspektif gender. Nah, Rahel seorang perempuan yang cantik dan baik hati. Kisah Rahel ini dalam teks Kejadian 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24 itu yang mengesankan bahwa kelahiran seorang anak adalah tanggung jawab tunggal sekaligus standar nilai diri perempuan. Nah, dari Rahel kita dapat belajar bahwa pembebasan para perempuan itu yang mengalami diskriminasi akibat kemandulan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang berharga bagaimanapun kondisi mereka. Nah, yang terakhir itu sumbangsi tokoh bagi guru PAK. Nah, di sini kita dapat memetik suatu pesan atau sumbangsi mengenai tokoh Rahel ini, yaitu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, selanjutnya ketika kita melihat latar belakang mengenai sumbangsi dan keterlibatan antara Rahel ini dan di dalam Alkitab, kita bisa melihat dan timbul pertanyaan tentang pertanyaan investigatif. Yang pertama itu bagaimana bias gender mengenai tokoh Rahel ini. Yang pertama, pandangan orang-orang tentang kemandulan adalah suatu hukuman atau sesuatu tindakan dosa yang ia lakukan itu adalah sebuah hukuman yang diberikan, nah seperti kemandulan itu dari Allah, sehingga menimbulkan rasa bersalah yang mendalam. Jadi karena orang-orang pada saat itu menganggap bahwa kemandulan itu merupakan sebuah hukuman dari Tuhan karena ia telah melakukan dosa. Nah,
Itulah pandangan bias gender yang orang-orang pada saat itu katakan. Nah, yang kedua, mengapa demikian? Dapat kita baca di dalam Kejadian 29 ayat 31 dan pasal 30 ayat 24. Di situ memuat kisah Rahel dan Lea, di mana korban dari budaya patriarki yang menilai perempuan sebagai objek penerus budaya patrilineal. Nah, Rahel dan Lea ini adalah saudara yang dinikahkan oleh Laban, ayah mereka, kepada Yakub. Jadi mereka ini adalah saudara, kedua-duanya ini adalah saudara, tetapi dinikahkan kepada Yakub. Nah, yang ketiga itu, siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Nah, yang pertama, dari kebaikan Rahel kita bisa belajar menghargai diri kita. Kemudian karena itulah pemberian Tuhan harus kita hargai. Jadi apapun masalah yang dialami oleh Rahel pada saat itu, ia tetap percaya bahwa dia menghargai dirinya, dia menghargai pemberian Tuhan. Itu yang menjadi kebaikan atau keuntungan bagi Rahel pada saat itu. Nah, mengenai kerugian, di situ ada kerugian yang dialami oleh Rahel karena di sisi lain seakan-akan ini Yakub tidak menghargai harga diri Rahel dan tidak bertanggung jawab kepada Rahel. Nah, yang terakhir, siapa saja pihak yang dibisukan dalam yang menyangkut tentang tokoh Rahel. Nah, di dalam kejadian itu tidak ada pihak yang dibisukan. Nah, itulah hasil pemaparan mengenai penjelasan saya tentang tokoh Rahel. Sekian dan terima kasih. Shalom.